Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin asrafan nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-ayah. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 15 April atau tepatnya mungkin malam ke 23 apa 24 Kang ya? 23 ya? Kita malah sudah masuk malam 25 karena tanggal 21 sudah Lebaran. Berarti ke 24. Ke 25. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hari ini kita pembahasannya masuk ke halaman 75. Nanti masuk ke surah An-Nisa ya. Masuk ke 75 penulisannya. Ya Bapak Ibu ya. Penulisannya kita masuk ke halaman 75 surah Ali Imran ayat 195. 195. Jumlah total surah Ali Imran ada 200 ayat. Nah, kita masuk di 5 ayat terakhir, 6 ayat terakhir. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menulis Iqra' bil qalam metode follow the line selama 25 menit. Selama 20 menit insyaallah ya. Kita akan mulai mengaji sambil menulis, sambil kita sama-sama mengkaji apa yang kita tulis. Bapak Ibu menulis, saya mengkajinya sedikit demi sedikit pelan-pelan. Bapak Ibu tetap menulis ya, sambil mendengarkan. Mari Bapak Ibu jangan lupa membaca ta'awudz dulu, karena kita membaca dari tengah surat. Kalau pembacaan dari awal surat maka ditambahkan dengan basmalah. Tapi karena ini di tengah surat cukup dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung menulis. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Lanjutkan, silakan.
dalam proses penulisan masih. Bapak Ibu gimana penulisannya, sudah mulai ya? Seperti kemarin tetap penulisan dari sebelah kanan ke kiri. Sambil saya menerangkan sedikit. Kemarin kita sudah sama-sama mempelajari ayat Allah yang berbunyi وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Gimana artinya kemarin? Bahwa janganlah kamu mentang-mentang atau mendefinisikan. Janganlah kamu mendefinisikan bahwa orang yang meninggal di sisi Allah itu adalah mati. Kata Allah, katakan bal ahya wa hum yurzaqun. Allah memastikan bahwa mereka tidak mati, mereka tetap hidup dan Allah memberikan rizki kepada mereka. Nah, hidup di sini dalam artian seperti diterangkan kemarin sesuai hadis Rasulullah bahwa para syuhada Uhud ini atau para syahid ini ada di moncongnya burung yang berwarna hijau yang kemana-mana ngikut dan dia selalu menunggu di kaki arsy. Ya, baik Bapak Ibu. Sedangkan yang sekarang kita akan membahas bersama-sama surah Ali Imran ayat 177, yaitu kebalikannya. Ya, wala yahsabannalladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabum muhin. Di ayat ini Allah menyatakan bahwa janganlah ya, janganlah sekali-kali wala yahsabannalladzina kafaru wala yahsabannalladzina, janganlah kamu mendefinisikan orang kafir itu annama numli lahum khairan li anfusihim, bahwa saya memberikan kebaikan untuk dirinya. Maksudnya Allah, jangan kamu mengira bahwa orang kafir Allah kasih rizki untuk kebaikan dirinya. Orang kafir dikasih rizki Allah untuk kebaikan dirinya ataupun kebaikan orang banyak. Jangan kamu pikir seperti itu. Kata Allah ditambah innama numli lahum liyazdadu isman. Sesungguhnya Allah memberikan rizki dan menambahkannya berlipat-lipat adalah untuk menambahkan pula keburukannya, dosanya. Ya, liyazdadu liyazdadu isman, untuk semakin meningkatkan, melipat gandakan, memperbanyak lagi dosanya. Maka terkadang kita orang mukmin sering melihat Allah memberikan rizki, Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang kafir dalam segi dunia. Wah, berlimpah-limpah sedemikian rupa. Janganlah kamu berpikir bahwa itu, kata Allah, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairan anfusihim. Jangan yang Allah pada orang kafir bahkan untuk memperbaiki orang yang mendapatkan manfaat darinya atau apa segala macam hal yang baik. Ya. Kata Allah, innama, sungguhnya numli lahum, membuat dia kaya, membuat dia bertambah-tambah lagi, semakin berlipat lagi, juga tidak ada bukan karena alasan lain, supaya bertambah pula itsman, bertambah pula dosa.
kata Allah. Walahum adzabun muhin. Ya. Dan baginya merekalah itu azab muhin. Muhin itu lebih pedih daripada pedih. Hah? Out of the box lah isinya, sudah tidak bisa dibayangkan. Muhin. Ya. Azabun muhin. Biasanya azabun azim, azabun alim. Ini azabun muhin. Nah, udah lebih-lebih lagi. Berarti berlipat-lipat ganda. Berbalik dengan ayat yang awalnya. Wala tahsabanna alladhina amanu. Yang awal. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Kalau di sini wala yahsabanna alladhina kafaru innama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabun muhin. Ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alayh hatta yamizal khabitha minal tayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Fa'aminu billahi wa rasulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Falakum ajrun 'azim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minin. Dan janganlah kamu berkali-kali. Mohon maaf. Oke. Maka Allahu liyadharal mu'minin. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Dalam keadaan kamu sekarang ini, maksudnya apa? Dalam sekarang kamu keadaan yang tidak seberuntung ini dibanding orang kafir. Hatta hingga dapat membedakan khabith. Khabith itu adalah hal yang buruk, yang kotor, minat thayyib, dengan sesuatu yang baik. Orang beriman masih diayun oleh Allah. Ayo belajar membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk. Sampai dia akhirnya nanti bisa membedakan, maka Allah akan memberikan setelah dia bisa membedakan, memastikan. Jangan meminta sesuatu yang kemudian Allah berikan kepada kalian tapi menjadi istidraj, yaitu ujian yang sangat pedih. Contoh, banyak orang diberikan kekayaan tapi lupa dengan orang sekitar, lupa dengan kebutuhan orang banyak, bahkan melupakan diri. Padahal dia orang mukmin, padahal dia mungkin seorang kiai, atau padahal dia seorang ustadz, atau apalah segala macamnya, padahal dia adalah orang baik. Tapi pada saat dia dikasih berlimpah kekayaan oleh Allah, dia kufur dengan cara tidak mengingat yang lain. Itu namanya istidraj, ya. Dinaikkan tangga secara paksa istilahnya. Nah, belum bisa memisahkan mana khabith, mana thayyib. Nah, yang kita baca surah Ali Imran ayat 178. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah akan memilih siapa di antara kalian yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Jadi Allah tidak akan membukakan sebuah pandangan atau sebuah kasaf, sebuah tirai kepada kalian kecuali Allah menghendakinya
atau Allah hanya memberikan kepada rasul-rasulnya. Kepada rasul-rasulnya adalah utusan-utusan Allah. Ya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Jika engkau beriman kepadanya itu maksudnya kepada ketentuan Allah, wa tattaqu dan kepada ketentuan yang Allah berikan kamu pun bertakwa, falakum ajrun 'azim. Maka bagi kalianlah orang mukmin pahala yang besar. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih wa khairal lahum. Dan jangan sekali-kali kamu berasumsi bahwa orang yang berpura-pura bodoh, yabkhaluna, membodohi diri sendiri, ya, berpura-pura bodoh dengan kemampuan dia, tapi menjadikan ayat-ayat Al-Quran sesuatu yang seolah-olah menjadikan sebuah kebodohan. Atau dia berpura-pura bodoh padahal dia tahu dengan ayat itu, dengan wahyu tersebut, dengan maknanya, dengan maksudnya, tapi dia berpura-pura bodoh. Maka janganlah kamu berpikir bahwa dengan kamu berpura-pura bodoh dengan apa ayat-ayat yang Allah berikan kepadamu, dengan hanya karena min fadli wa khairul lahum, hanya karena sesuatu maka itu akan lebih baik bagimu. Bukan. Tapi bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi itu sangat buruk. Ya. Bal huwa syarrul lahum.